Petugas pemadam kebakaran mengevakuasi seekor sapi kurban yang masuk saluran air di wilayah Tanjung Priok. Hari Raya Idul Adha dinodai tawuran remaja yang terjadi di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat. Seorang bocah menangis histeris usai mengetahui ayahnya yang bekerja sebagai petugas keamanan di Surabaya tewas bersimbah darah di pos jaga. Sejumlah jemaah haji langsung berdoa dan bersyukur saat hujan mengguyur Mekah, Arab Saudi di tengah gelombang panas yang ekstrim. Halo, selamat pagi. Senang sekali, saya Janet Lee. Dan saya Nurul Cinta kembali menjumpai Anda dalam Fokus Pagi kali ini Selasa 18 Juni. Dalam 1,5 jam ke depan kami hadir dengan rangkaian informasi dan peristiwa terbaru yang berhasil dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Inilah Fokus Pagi selengkapnya. Ya, kita ke informasi yang pertama, pemirsa. Sapi kurban yang akan disembelih mengamuk serta menyeruduk motor yang terparkir di kawasan Kalisari, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Sementara itu petugas pemadam kebakaran mengevakuasi seekor sapi kurban yang masuk saluran air di Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dalam video amatir, seekor sapi kurban berbobot hampir 400 kg terperosok ke saluran air di Jalan Warakas 5, Gang 4 Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Senin siang. Proses evakuasi berlangsung sulit. Saluran air yang sempit membuat sapi sulit naik ke daratan. Petugas Sudin Pemadam Kebakaran Jakarta Utara menggunakan alat katrol untuk mengangkat sapi. Akhirnya, sapi kurban berhasil dikeluarkan dari selokan setelah proses evakuasi 4 jam. Sapi kurban dibawa ke musala untuk dikurbankan. Ditaruhnya di deket itu apa? Tutup lah nih. Tiang. Terus kata mantu saya, jangan taruh di situ bang, takut kejebur. Enggak apa-apa, kata tukangnya gitu. Diikat lah di tiang situ, tiang listrik. Namanya banyak anak-anak, kali sama anak-anak dimainin. Sapinya kaget, kepalanya dulu yang nyungsep ke got. Sejumlah warga ketakutan dan berlarian ke dalam rumah. Seekor sapi kurban mengamuk dan terlepas saat akan disembelih di Gang Haji Minah, Kelurahan Kalisari, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, Senin siang. Sejumlah sepeda motor yang parkir di pinggir jalan diseruduk sapi yang mengamuk hingga mengalami kerusakan parah. Sapi tersebut tiba-tiba saja terlepas saat dibawa ke tempat penyembelihan. Sapi yang mengamuk sempat berlari ke jalan raya, namun berhasil ditangkap kembali. Baru sampai mau diikat, dia udah ngamuk. Langsung mau nyeruduk yang nganterin sapi itu. Makanya langsung dilepas, larinya langsung lari nyeruduk motor. Pertama nyeruduk motor PRT, baru kesini belok. Motor ini yang parah. Allahu Akbar. Masuk ke rumah Pak Haji. Seekor sapi kurban lepas dari ikatan saat hendak dipotong di kawasan permukiman warga di Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin siang. Sapi berjalan ke salah satu rumah warga. Sapi masuk sampai ke dalam dapur yang berada di bagian belakang. Sapi jenis Bima yang berbobot 400 kg akhirnya berhasil dikeluarkan. Selanjutnya dievakuasi dan disembelih oleh warga. Tim Liputan melaporkan. Prosesi penyembelihan hewan kurban di berbagai daerah diwarnai sejumlah insiden seperti di pesisir selatan Sumatera Barat, seekor sapi mengamuk hingga mengakibatkan sejumlah panitia hewan kurban terseret. Sementara di Jakarta Pusat, sapi yang mengamuk menyeruduk tiang pos keamanan.
Penyembelihan hewan kurban di Jalan Angsana Bungur, Senen, Jakarta Pusat diwarnai insiden. Sapi mengamuk hingga mengakibatkan tiang pos keamanan roboh setelah diseruduk. Bahkan seorang warga yang berusaha menghentikan sapi sempat terseret. Sapi akhirnya berhasil ditenangkan dan disembelih untuk dibagikan kepada warga. Insiden yang sama juga terjadi saat penyembelihan hewan kurban di Kampung Kapal, Kecamatan Lenggayang, Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Sapi yang hendak disembelih mengamuk. Beberapa panitia yang berusaha menahan sapi agar tidak kabur justru terseret. Peristiwa tersebut tidak menyebabkan adanya warga yang terluka. Setelah ditenangkan, sapi akhirnya berhasil disembelih. Diduga sapi mengamuk karena stres melihat banyaknya warga di lokasi penyembelihan hewan kurban. Ribuan kantong berisi daging kurban dari sapi sumbangan Presiden Joko Widodo di Belu, Nusa Tenggara Timur dibagikan kepada umat Muslim dan Nasrani. Dalam peristiwa lain, ratusan warga saling dorong dan berdesakan saat pembagian daging kurban di Kompleks Masjid Agung Darussalam, Cilacap, Jawa Tengah. Ratusan warga antri pembagian daging kurban di Kompleks Masjid Agung Darussalam di Cilacap, Jawa Tengah. Sejak Senin pagi, warga sudah memadati Masjid Agung, padahal pembagian daging kurban baru akan dilaksanakan pada Senin siang. Warga tak sabar ingin mendapatkan daging kurban hingga langsung saling berdesakan. Antrean warga didominasi oleh mak-mak yang rela berjemur di bawah terik matahari. Akibatnya, petugas Satpol PP yang berjaga kewalahan mengurai padatnya antrean warga. Panitia menyediakan 2.000 bungkus daging kurban untuk dibagikan kepada warga. Untuk menghindari kecurangan, panitia memberi tanda ke jari warga dengan tinta. Pada Hari Raya Idul Adha kali ini, Masjid Agung Darussalam Cilacap menerima penyerahan hewan kurban sebanyak 9 ekor sapi dan 6 ekor kambing. Jadi desek-desekan? Iya. Oh, berapa jam sih Bu? Ya 2 jam apa 1 jam itu. Antrinya? Sebelum dibuka itu? Iya. Emang tidak dari dulu emang ramai di sini? Iya, di sini ramai. Memang kami tidak bisa membagi secara rata dalam tanda kutip sama, tapi kami berusaha semaksimal mungkin bahwa yang ada di sini memang kami bagi untuk masyarakat Bunapa dengan jumlah porsi yang cukup banyak di samping sekaligus adalah perencanaan. Umat Muslim di Masjid Al-Mujahidin Atambua, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur mendapatkan seekor sapi dari Presiden Joko Widodo. Sapi seberat 985 kg diserahkan langsung oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Warga berterima kasih kepada Presiden karena telah membantu masyarakat. Daging dibagikan kepada umat Muslim dan non-Muslim. Dan alhamdulillah disaksikan dan diserahkan oleh staf ahli dari Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur dan telah menyaksikan penyembelihan ini. Dan ini akan kami salurkan sesuai dengan syariat yang ditetapkan oleh aturan agama. Sekali lagi ini luar biasa. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Presiden Republik Indonesia yang telah melihat kami di daerah ujung dari Republik Indonesia berbatasan langsung dengan negara Timor Leste. Bantuan hewan kurban untuk meringankan beban masyarakat di perbatasan Indonesia Timor Leste. Tim Liputan melaporkan. Petugas kesehatan di Lumajang, Jawa Timur mengunjungi sejumlah tempat penyembelihan kurban. Hal ini dilakukan untuk memastikan daging kurban memenuhi syarat sehat untuk dikonsumsi. Dari hasil pemeriksaan belasan sapi kurban ditemukan ada cacing hati. Petugas kesehatan dari Pemkab Lumajang, Jawa Timur pada Senin siang melakukan kunjungan ke sejumlah tempat penyembelihan kurban. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa daging kurban yang telah disembelih memenuhi syarat sehat untuk dikonsumsi. Namun, dari hasil pemeriksaan ke sejumlah masjid, petugas menemukan cacing hati, terutama pada saluran empedu dan hati sapi. Petugas kemudian mengambil sampel sejumlah cacing hati tersebut. Dari 12 hewan kurban yang diperiksa di sebuah masjid di Desa Cikunir, 11 diantaranya dinyatakan aman.
Dulunya kan ada batu-batu. Untuk kambing hatinya bersih, tidak ada apa-apa. Dan di sapi 1 ekor tadi di empedunya ditemukan ada batu-batuan itu biasa. Cuma ini udah mengarah. Ternyata di hatinya sudah ditemukan banyak cacing hati seperti ini. Nah, cacing hati yang ada di hati ini kalau tidak semua hati kena, hatinya masih bisa dimanfaatkan itu. Kalau sudah parah ya harus dibuang. Sementara itu, tim kesehatan hewan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu juga menemukan sejumlah hewan kurban yang terinfeksi cacing hati pada perayaan Idul Adha tahun ini. Cacing hati tersebut ditemukan saat petugas mengecek dan memantau kelayakan hewan kurban di beberapa masjid di Kota Bengkulu. Dari 42 ekor hewan kurban jenis sapi yang diperiksa secara intens oleh petugas, 5 ekor diantaranya terinfeksi cacing hati. Temuan cacing hati tersebut langsung dimusnahkan. Alhamdulillah untuk di Masjid At-Taqwa hanya ada 1 yang tidak layak dikonsumsi. Jadi kita reject ya, kita musnahkan. Sedangkan di masjid lain kita ada beberapa hati juga yang totalnya tadi ada 4 hati yang tidak bisa kita itu konsumsi. Jadi kita sarankan untuk dimusnahkan. Meski begitu, petugas memastikan temuan cacing hati tersebut tak akan berpengaruh pada bagian organ sapi lainnya, termasuk dagingnya yang masih tetap aman untuk dikonsumsi. Tim Liputan melaporkan. Kita ke informasi lainnya, diduga akibat kebocoran kompor gas, 4 rumah kontrakan di Jalan Masjid Al-Falah, Ciracas, Jakarta Timur terbakar dan membuat panik warga. Petugas pemadam kebakaran Sudin Jakarta Timur yang menuju lokasi sempat mengalami kesulitan lantaran akses jalan yang sempit. Kobaran api dengan cepat menghanguskan bagian atap rumah kontrakan yang berada di Ciracas, Jakarta Timur pada Senin sore. Petugas Sudin Gulkarmat Jakarta Timur yang berupaya memadamkan api sempat dibuat kesulitan karena akses jalan yang sempit. Kebakaran diduga akibat kebocoran kompor gas dari salah satu rumah kontrakan. Api kemudian merambat hingga menghanguskan 3 rumah kontrakan di sebelahnya. Si jago merah dapat dipadamkan dalam 1 jam setelah 11 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Ihwalnya pertamanya itu beliau sedang menyalakan kompor, namun ada suatu penyambaran di bagian dapur, akhirnya membakar sekitarnya, sehingga terimbas adalah kontrakan yang ke arah kiri dan sekarang hanya 1. Alhamdulillah untuk korban. Sementara itu, sebuah rumah 2 lantai di Jalan Karah Gang 4 Surabaya, Jawa Timur juga terbakar pada Senin sore. Diduga kebakaran disebabkan aktivitas bakar sampah di lahan kosong belakang rumah. Sebanyak 15 unit mobil Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya dikerahkan ke lokasi kejadian. Tidak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran ini, namun kerugian material diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Di peristiwa lainnya, pemirsa, sebuah rumah di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur rusak setelah terkena petasan yang diterbangkan. Tidak ada korban jiwa karena penghuni rumah masih sholat di masjid untuk Idul Adha. Inilah kondisi rumah di Desa Dadapan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur yang rusak usai terkena ledakan petasan dari parasut plastik pada Senin pagi. Meski tak menimbulkan korban jiwa, kejadian ini cukup membuat warga geger. Pasalnya, suara ledakan terdengar sangat keras serta membuat rumah dan perabotannya hancur. Peristiwa terjadi ketika rumah dalam kondisi sepi karena sebagian penghuni masih berada di masjid untuk sholat Idul Adha. Pas lagi duduk di rumah, Mas, tiba-tiba ya meledak gitu, keras sampai saya penuh debu. Untungnya ya saya selamat, alhamdulillah. Sejumlah barang bukti sudah diamankan polisi, termasuk serpihan petasan dan plastik parasut. Diduga ada 2 petasan yang diterbangkan, namun 1 diantaranya turun dan meledak di atap rumah korban. Hasil penyidikan kami, tadi balon itu memang dari atas diturunkan pakai payung, apa namanya? Pakai terjun gitu loh, plastik itu, sehingga yang satu cepat mungkin buka di atas, yang satu langsung turun mengenai genteng ini. Demikian.
Dugaan sementara, pelaku penerbang petasan berada tidak jauh dari lokasi kejadian. Hingga kini polisi masih menyelidiki kasus ini. Dirgo Suyono melaporkan dari Ponorogo, Jawa Timur. Hari Raya Idul Adha dinodai tawuran remaja yang terjadi di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat. Selengkapnya usai jeda bersama Nurul Cinta. Udah. Hari Raya Idul Adha yang seharusnya diisi dengan kegiatan positif justru dinodai dengan tawuran remaja di kawasan Mangga 2 Selatan, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Bahkan salah seorang warga yang berupaya melerai justru ikut terluka karena terkena sabetan senjata tajam. Udah. Tawuran dua kelompok remaja di tengah permukiman padat ini pecah di Kelurahan Mangga 2 Selatan, Sawah Besar, Jakarta Pusat pada Senin dini hari. Para remaja membekali diri dengan berbagai jenis senjata tajam berukuran besar untuk melukai lawannya. Sejumlah warga sekitar yang berupaya menghalau tawuran justru ikut diserang oleh kelompok remaja tersebut. Akibatnya, seorang pria lansia terluka di bagian kaki. Insiden penyerangan ini akhirnya membuat warga yang lainnya geram dan berbalik mengejar para pelaku tawuran. Berarti pas kejadian Bapak melerai apa gimana? Misahin gitu? Iya, saya ke sana kan, karena kan di sini saya lihat kan anak-anak di sini kan lagi pada begadang, saya ingat anak-anak sini gitu. Saya pikir anak sini yang pada ribut. Nyatanya itu anak-anak RW 10. Warga di Mangga 2 Selatan ini kini hanya bisa pasrah karena insiden tawuran remaja di tengah permukiman terus saja terjadi. Warga berharap agar aparat kepolisian dapat melakukan patroli rutin untuk mencegah tawuran terulang kembali. Abdul Haris melaporkan dari Jakarta. Aparat gabungan TNI dan Polri berhasil melumpuhkan dua pentolan kelompok kriminal bersenjata setelah aksi kekerasan yang dilakukan KKB terhadap seorang sopir di Paniai, Papua Tengah. Aparat juga menduduki markas KKB di Paniai. Aparat gabungan TNI Polri melakukan penegakan hukum dan melumpuhkan anggota kelompok kriminal bersenjata di wilayah distrik Bibida, Paniai, Papua Tengah. Hal ini dilakukan usai anggota KKB menembak seorang sopir di distrik Bibida. Anggota KKB tersebut merupakan anak buah dari Undius Kogoya, KKB Intan Jaya yang berulah di Paniai. Selanjutnya, Polri dan TNI juga menguasai markas KKB di Paniai, serta menyita sejumlah barang milik KKB Undius, di antaranya amunisi, ponsel, parang, senapan angin, dan sejumlah dokumen. Penegakan hukum dilakukan sejak tanggal 14 Juni 2024 dan melumpuhkan dua anggota KKB. Hingga saat ini, dua jenazah anggota KKB masih berada di Rumah Sakit Paniai. Berdasarkan hasil identifikasi, diduga identitas KKB tersebut bernama Baganiok Murid atau BM. Yang bersangkutan merupakan KKB aktif, anak buah dari Tenius Waker dan Undius Kogoya. Mereka merupakan KKB dari Intan Jaya, namun selama 3 bulan terakhir ini aktif melakukan gangguan Kamtipmas di Kabupaten Paniai. Kasatgas Humas juga menegaskan pihaknya akan terus melakukan penegakan hukum kepada kelompok KKB yang berulah di wilayah Pegunungan Papua. Egobat Momolin melaporkan dari Paniai, Papua Tengah. Seorang petugas keamanan di Surabaya, Jawa Timur ditemukan tewas bersimbah darah di pos penjagaan tempatnya bekerja. Belum diketahui penyebab kematian korban karena polisi masih melakukan penyelidikan. Petugas mengevakuasi jasad seorang petugas keamanan yang ditemukan tewas di pos penjagaan Jalan Klampis Aji, Kecamatan Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur. Saat ditemukan pada Senin pagi oleh rekan kerjanya, pria berusia 42 tahun itu telah tewas bersimbah darah di lantai pos tempatnya bekerja. Diduga pria asal Krian, Sidoarjo ini tewas pada Senin dini hari. Sementara itu polisi belum dapat memastikan penyebab kematian korban karena masih menunggu hasil visum tim dokter forensik. Ya nanti masih dalam proses penyelidikan ya. Matinya karena apa, nanti biar nanti yang menentukan dokter rumah sakit dari di forensik nanti. Seorang wanita di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan alami luka parah di sekujur tubuh karena ditikam suami.
Diduga penyebabnya adalah korban menolak diajak ke rumah mertua untuk berlebaran. Pria ini hanya bisa pasrah saat diringkus polisi di rumah kerabatnya di Desa Bontoparang, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Ia ditangkap lantaran tega menikam istrinya menggunakan badik hanya gara-gara korban menolak diajak ke rumah mertua untuk berlebaran. Akibat penikaman itu, korban mengalami luka di sekujur tubuhnya hingga tak sadarkan diri. Dari hasil pemeriksaan terungkap, pelaku dalam pengaruh minuman keras saat menikam korban. Setelah melakukan aksi kejinya, ia langsung melarikan diri. Pelaku setelah menganiaya langsung melarikan diri, sementara korban dibawa ke Rumah Sakit Lanto Denpasar, Kabupaten Jeneponto, kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Wahidi Sudirohusodo, Makassar. Hingga kini, polisi masih memeriksa pelaku secara intensif. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Raisa Habu melaporkan dari Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Seorang wanita lanjut usia di Sragen, Jawa Tengah menjadi korban penipuan bermodus hipnotis. Akibatnya korban kehilangan 5 sertifikat tanah, emas, perhiasan, dan uang 20 juta rupiah. Wanita lanjut usia ini pingsan usai mengetahui dirinya telah menjadi korban penipuan bermodus hipnotis dan harus kehilangan harta benda, yakni 5 sertifikat tanah, emas, perhiasan, dan uang senilai 20 juta rupiah. Para kerabat pun menangis histeris, tak kuasa membendung kesedihan atas kejadian itu. Kasus penipuan bermula saat rumah korban di Desa Gentan Banaran, Kecamatan Pelupuh, Sragen, Jawa Tengah, didatangi seorang pelaku. Wanita berusia 67 tahun yang tinggal seorang diri itu lantas diimingi bantuan sosial dari pemerintah. Pelaku meminta korban untuk menyembunyikan barang-barang berharga di suatu tempat dengan dalih agar korban layak mendapatkan bantuan langsung tunai. Korban lalu diminta pergi ke warung untuk membeli kopi dan rokok. Saat itulah pelaku menggasak seluruh harta benda korban dan langsung kabur. Karena hidup sendirian, akhirnya rumah dalam keadaan kosong. Dengan kesempatan rumah dalam keadaan kosong itulah akhirnya pelaku mengambil barang-barang yang berharga yang sudah disembunyikan di belakang rumah. Polisi masih menyelidiki kasus ini dan tengah mengejar pelaku. Atas kejadian ini, polisi mengimbau warga untuk waspada terhadap orang tak dikenal. Heri Prasetyo melaporkan dari Sragen, Jawa Tengah. Seorang pria diduga mencuri sepeda motor milik kurir ekspedisi di kawasan Kalideres, Jakarta Barat. Seluruh paket ekspedisi yang berada di sepeda motor pun raib digondol terduga pelaku. Seorang pria dengan mudah mencuri sebuah sepeda motor yang terparkir di Kampung Durismanan, Kalideres, Jakarta Barat. Kamera pengawas merekam saat terduga pelaku melintas di lokasi kejadian untuk mengamati situasi. Setelah dirasa aman, terduga pelaku langsung melancarkan aksinya. Pemilik motor yang merupakan seorang kurir ekspedisi baru mengetahui kendaraannya raib usai mengantarkan paket. Tak hanya sepeda motor, seluruh paket ekspedisi yang disimpan di motor turut digondol terduga pelaku. Intinya dia ngantar paket ke sini. Kebetulan di rumah depan pintunya dikunci, jadi istri saya di belakang. Nah, istilahnya dibilangin di belakang, nah dia mungkin ke belakang, balik lagi motornya udah nggak ada. Pencurian sepeda motor sudah 7 kali terjadi di wilayah ini. Namun hingga kini pelakunya belum ada yang tertangkap. Atas kejadian yang menimpanya, korban telah melapor kepada pihak kepolisian Polsek Kalideres dengan menyertakan bukti video rekaman kamera pengawas di lokasi kejadian. Jayadi melaporkan dari Jakarta. Seorang pengedar sabu-sabu ditangkap petugas dari Polres Payakumbuh di Jorong Padang Ambacang, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Penangkapan dilakukan setelah tersangka bertransaksi dengan petugas yang menyamar menjadi pembeli. Tim Pentem Satuan Reserse Narkoba Polres Payakumbuh mengeluarkan tembakan peringatan saat pengembangan penangkapan pengedar sabu-sabu di sebuah pondok di Jorong Padang Ambacang, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Satu tersangka lain berhasil kabur dari kejaran petugas.
Penangkapan dilakukan setelah ada laporan masyarakat yang resah akan aktivitas para tersangka. Petugas memancing tersangka dengan berpura-pura sebagai pembeli. Saat penangkapan, tersangka sempat membuang barang bukti yang dipegang. Namun, petugas telah mengetahui gelagatnya. Sejumlah barang bukti diamankan polisi, diantaranya 2 paket kecil sabu-sabu, timbangan digital, dan alat hisap. Ini berawal dari undercover buying yang kita lakukan, yang mana pelaku ini akan menjual narkotika sabu. Kemudian di TKP berhasil kita amankan 1 orang tersangka. Kemudian kita lakukan penggeledahan. Di tangan tersangka berhasil kita amankan 2 paket narkotika sabu. Kemudian tim kita melakukan pengejaran. Di TKP yang di rumah pohon ditemukan sisa-sisa berupa alat hisap dan lain sebagainya, termasuk juga pirek. Akan tapi berapa orang di TKP sudah sempat melarikan diri. Namun demikian, orang tersebut kita jadikan DPO dan tim kita akan lakukan pengejaran terhadap para pelaku tersebut. Usai penangkapan, tersangka langsung digiring ke Polres Payakumbuh. Sementara 1 tersangka lain yang berhasil kabur masih diburu petugas. Sri Purnomo melaporkan dari Payakumbuh, Sumatera Barat. Seorang bocah berusia 9 tahun di Magelang, Jawa Tengah tewas terseret arus sungai saat memancing ikan. Jasad korban ditemukan tim gabungan tersangkut di antara batu. Setelah 3 jam dilakukan pencarian, tim SAR gabungan akhirnya menemukan bocah laki-laki berusia 9 tahun yang tewas terseret arus Sungai Progo di Kelurahan Jurangombo, Magelang, Jawa Tengah, Senin siang. Jasad ditemukan sejauh 150 meter dari lokasi awal korban terseret dan tersangkut di antara batu. Jasad kemudian langsung diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan. Anak laki-laki umur 9 tahun, tadi berenam sebenarnya, cuman yang tidak berhasil menyelamatkan diri 1 orang. Peristiwa naas itu diawali ketika korban bersama 4 anak seusianya memancing ikan di sungai. Ketika salah satu bocah terseret arus, korban spontan hendak menolong. Diduga korban tidak bisa berenang, korban hilang terseret arus sungai. Sementara 4 bocah lainnya selamat. Wahyudiono melaporkan dari Magelang, Jawa Tengah. 2 wisatawan yang menikmati libur Lebaran Idul Adha di wisata Pantai Taipa, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara terseret ombak. Akibatnya 1 orang meninggal dunia, sementara rekannya hingga kini masih hilang. Inilah percobaan penyelamatan terhadap seorang wisatawan yang tenggelam di pantai wisata Taipa, Kecamatan Lembo, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara pada Senin siang. Meski telah diberi pertolongan pertama, namun nahas nyawa korban tidak dapat tertolong. Peristiwa ini terjadi saat korban bersama seorang rekannya terseret ombak saat sedang berenang. Sejumlah orang yang melihat keduanya terseret kemudian langsung menolongnya. 1 korban dapat dievakuasi ke tepi pantai, namun dalam keadaan tewas. Sementara rekan korban kini masih dinyatakan hilang. Terjadi orang tenggelam di Tanjung Taipa 2 orang, namun 1 orang sudah meninggal, posisi sekarang lagi di Puskesmas Lembo. Satunya masih dalam pencarian. Pada Senin malam, karena terkendala cuaca dan penerangan, pencarian oleh tim SAR gabungan terhadap korban yang hilang terseret ombak di Pantai Taipa terpaksa dihentikan sementara. Rencananya, pencarian akan kembali dilanjutkan pada Selasa pagi ini. Al-Ghazali Mahfud melaporkan dari Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Ditinggal pemiliknya sholat Id, sebuah rumah di Desa Tasiwali, Pinrang, Sulawesi Selatan hangus terbakar. Si jago merah juga melalap sebuah ruko di Jalan Tirtayasa, Pasar Royal, Kota Serang, Banten. Di Royal. Diduga akibat korsleting, sebuah ruko beserta lapak pedagang di depannya di Jalan Tirtayasa, Pasar Royal, Kota Serang, Banten, ludes terbakar. Kebakaran tersebut terjadi pada Senin dini hari. Kebakaran bermula ketika kepulan asap keluar dari sebuah ruko yang menjual onderdil motor. Tak lama berselang, api muncul dengan cepat sehingga membakar ruko serta lapak pedagang yang berada di depannya. Api bisa dipadamkan dalam waktu 1 jam setelah pemadam kebakaran mengerahkan 2 unit mobil damkar. Jam 4.50 lah bakaran itu. Posisi saya lagi nunggu warung, nggak ada orang. Begitu lihat ke kiri, ada jaga kaki 5 tenda, keluar asap, keluar api dari tenda itu.
Si jago merah berkobar di sebuah rumah di Kecamatan Supa, Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan pada hari Senin. Saat kejadian, penghuni rumah sedang menjalankan salat Idul Adha di masjid kampung. Padahal, pemilik rumah sempat memeriksa kompor saat akan berangkat ke masjid. Kesini kan rumahnya mama, panggil mama pergi sholat, katanya Mayo pergi sholat, lihat dulu kompor, sempat menyala kan orang tua kasihan bagaimana. Jadi saya masuklah kompor, tidak ada yang menyala. Pas sampai di masjid, 1.000 orang, udah ada kebakaran di situ. Saya lari ke sini, tidak pakai sandal. Api bisa dipadamkan setelah jemaah dibantu personel damkar bahu-membahu memadamkan api sehingga tidak merambat ke bangunan lain. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian material mencapai ratusan juta rupiah. Tim Liputan melaporkan. Petugas pemadam kebakaran mengevakuasi seekor sapi kurban yang masuk saluran air di wilayah Tanjung Priok, Jakarta Utara. Selengkapnya usai jeda bersama rekan saya, Janet Lee. Anda kembali di Fokus Pagi bersama saya, Janet Lee. Kita lanjutkan informasi di pagi hari ini. Sebuah rumah di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur rusak setelah terkena petasan yang diterbangkan. Tidak ada korban jiwa karena penghuni rumah masih di masjid untuk sholat Idul Adha. Inilah kondisi rumah di Desa Dadapan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur yang rusak usai terkena ledakan petasan dari parasut plastik pada Senin pagi. Meski tak menimbulkan korban jiwa, kejadian ini cukup membuat warga geger. Pasalnya, suara ledakan terdengar sangat keras serta membuat rumah dan perabotannya hancur. Peristiwa terjadi ketika rumah dalam kondisi sepi karena sebagian penghuni masih berada di masjid untuk sholat Idul Adha. Pas lagi duduk di rumah mas, tiba-tiba ya meledak gitu, keras sampai saya penuh debu. Untungnya ya saya selamat, alhamdulillah. Sejumlah barang bukti sudah diamankan polisi, termasuk serpihan petasan dan plastik parasut. Diduga ada 2 petasan yang diterbangkan, namun 1 diantaranya turun dan meledak di atap rumah korban. Hasil penyidikan kami, tadi balon itu memang dari atas diturunkan pakai payung, apa namanya? Pakai terjun itu loh, plastik itu, sehingga yang satu sempat mungkin buka di atas, yang satu langsung turun mengenai genteng ini. Dugaan sementara, pelaku penerbang petasan berada tidak jauh dari lokasi kejadian. Hingga kini polisi masih menyelidiki kasus ini. Dirgo Suyono melaporkan dari Ponorogo, Jawa Timur. Diduga akibat kebocoran kompor gas, 4 rumah kontrakan di Jalan Masjid Al-Falah, Ciracas, Jakarta Timur terbakar dan membuat panik warga. Petugas pemadam kebakaran yang menuju lokasi sempat mengalami kesulitan lantaran akses jalan yang sempit. Adis lah, kang rumah gue pisan. Kobaran api dengan cepat menghanguskan bagian atap rumah kontrakan yang berada di Ciracas, Jakarta Timur pada Senin sore. Petugas Sudin Gul Karmat Jakarta Timur yang berupaya memadamkan api sempat dibuat kesulitan karena akses jalan yang sempit. Kebakaran diduga akibat kebocoran kompor gas dari salah satu rumah kontrakan. Api kemudian merambat hingga menghanguskan 3 rumah kontrakan di sebelahnya. Si jago merah dapat dipadamkan dalam 1 jam setelah 11 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Sementara itu, sebuah rumah 2 lantai di Jalan Karahgang 4 Surabaya, Jawa Timur juga terbakar pada Senin sore. Diduga kebakaran disebabkan aktivitas bakar sampah di lahan kosong belakang rumah. Sebanyak 15 unit mobil Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya dikerahkan ke lokasi kejadian. Tidak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran ini, namun kerugian di material diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Sapi kurban yang akan disembelih mengamuk serta menyeruduk motor yang terparkir di kawasan Kalisari, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Sementara itu, petugas pemadam kebakaran mengevakuasi seekor sapi kurban yang masuk ke saluran air di Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dalam video amatir, seekor sapi kurban berbobot hampir 400 kg terperosok ke saluran air di Jalan Warakas 5, Gang 4 Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Senin siang.
Proses evakuasi berlangsung sulit. Saluran air yang sempit membuat sapi sulit naik ke daratan. Petugas Sudin Pemadam Kebakaran Jakarta Utara menggunakan alat katrol untuk mengangkat sapi. Akhirnya, sapi kurban berhasil dikeluarkan dari selokan setelah proses evakuasi 4 jam. Sapi kurban dibawa ke musala untuk dikurbankan. Ditaruhnya di deket itu apa? Tutup lah ini. Tiang. Terus kata mantu saya, jangan taruh di situ bang, takut kecebur. Enggak apa-apa, kata tukangnya gitu. Diikatlah di tiang situ, tiang listrik. Namanya banyak anak-anak, kali sama anak-anak dimainin. Sapinya kaget, kepalanya dulu yang nyungsep ke got. Sejumlah warga ketakutan dan berlarian ke dalam rumah. Seekor sapi kurban mengamuk dan terlepas saat akan disembelih di Gang Haji Minah, Kelurahan Kalisari, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, Senin siang. Sejumlah sepeda motor yang parkir di pinggir jalan diseruduk sapi yang mengamuk hingga mengalami kerusakan parah. Sapi tersebut tiba-tiba saja terlepas saat dibawa ke tempat penyembelihan. Sapi yang mengamuk sempat berlari ke jalan raya, namun berhasil ditangkap kembali. Baru sampai mau diikat, dia udah ngamuk. Langsung mau nyeruduk yang nganterin sapi itu. Makanya langsung dilepas, talinya langsung lari nyeruduk motor. Pertama nyeruduk motor PRT, baru kesini belok. Motor ini yang parah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, masuk ke rumah Pak Haji. Seekor sapi kurban lepas dari ikatan saat hendak dipotong di kawasan permukiman warga di Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin siang. Sapi berjalan ke salah satu rumah warga. Sapi masuk sampai ke dalam dapur yang berada di bagian belakang. Sapi jenis Bima yang berbobot 400 kg akhirnya berhasil dikeluarkan. Selanjutnya dievakuasi dan disembelih oleh warga. Tim Liputan melaporkan. Evakuasi sapi kurban yang tercebur ke saluran air di kota Surabaya, Jawa Timur berlangsung dramatis. Sebelumnya diduga karena sapi stres berbobot 500 kg mengamuk lalu terjun ke saluran air. Dengan sangat hati-hati, petugas pemadam kebakaran kota Surabaya mengikatkan tali pada tubuh sapi Senin siang. Setelah dipastikan aman, petugas kemudian menurunkan alat berat atau kren untuk mengangkat sapi berbobot 500 kg tersebut dari dalam saluran air. Hewan kurban itu kemudian diangkat perlahan-lahan agar tidak mengamuk dan setengah jam kemudian sapi berhasil diangkat. Ceritanya gini, karena di belakang saya ya beberapa kabel dan nanti pohon mangga yang lumayan besar, mungkin segini ya ukurannya. Jadi kita di situ. Terus akses jalan juga kecil di sini. Jadi kita di situ, cuman alhamdulillah untuk proses evakuasi sapi korban juga bisa dilaksanakan. Diduga karena stres, sapi yang hendak dijadikan hewan kurban itu mengamuk dan terjun ke saluran air di Kampung Mojoyo 2, Surabaya, Jawa Timur. Ari Purwanto melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur. Ribuan kantong berisi daging kurban dari sapi sumbangan Presiden Joko Widodo di Belu, Nusa Tenggara Timur dibagikan kepada umat Muslim dan Nasrani. Dalam peristiwa lain, ratusan warga saling dorong dan berdesakan saat pembagian daging kurban di Kompleks Masjid Agung Darussalam, Cilacap, Jawa Tengah. Ratusan warga antri pembagian daging kurban di Kompleks Masjid Agung Darussalam di Cilacap, Jawa Tengah. Sejak Senin pagi, warga sudah memadati Masjid Agung, padahal pembagian daging kurban baru akan dilaksanakan pada Senin siang. Warga tak sabar ingin mendapatkan daging kurban, hingga langsung saling berdesakan. Antrean warga didominasi oleh mak-mak yang rela berjemur di bawah terik matahari. Akibatnya, petugas Satpol PP yang berjaga kewalahan mengurai padatnya antrean warga. Panitia menyediakan 2.000 bungkus daging kurban untuk dibagikan kepada warga. Untuk menghindari kecurangan, panitia memberi tanda ke jari warga dengan tinta.
Pada Hari Raya Idul Adha kali ini, Masjid Agung Darussalam Cilacap menerima penyerahan hewan kurban sebanyak 9 ekor sapi dan 6 ekor kambing. Ini desek-desekan? Iya. Oh, berapa jam itu? Ya, 2 jam apa 1 jam itu. Antrinya? Sebelum dibuka itu? Iya. Emang tidak dari dulu emang ramai di sini? Iya, di sini ramai. Kami tidak bisa membagi secara rata dalam tanda kutip sama, tapi kami berusaha semaksimal mungkin bahwa yang ada di sini memang kami bagi untuk masyarakat Bungapa dengan jumlah porsi yang cukup banyak di samping sekaligus adalah perencanaan. Umat muslim di Masjid Al-Mujahidin Atambua, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur mendapatkan seekor sapi dari Presiden Joko Widodo. Sapi seberat 985 kg diserahkan langsung oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Warga berterima kasih kepada Presiden karena telah membantu masyarakat. Daging dibagikan kepada umat muslim dan non-muslim. Dan alhamdulillah disaksikan dan diserahkan oleh staf ahli dari Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur dan telah menyaksikan penyembelihan ini. Dan ini akan kami salurkan sesuai dengan syariat yang ditetapkan oleh aturan agama. Sekali lagi ini luar biasa. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Presiden Republik Indonesia yang telah melihat kami di daerah ujung dari Republik Indonesia berbatasan langsung dengan negara Timor Leste. Bantuan hewan kurban untuk meringankan beban masyarakat di perbatasan Indonesia Timor Leste. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, tanggal 11 Zulhijjah 1445 Hijriah merupakan hari kedua para jemaah haji berada di Mina dan bersiap melakukan lontar jamrah ula, wusta, dan akobah. Petugas penyelenggara ibadah haji PPIH menetapkan waktu lontar jamrah jemaah haji Indonesia pada pukul 5 pagi hingga pukul 12 malam waktu Arab Saudi. Tanggal 11 Zulhijjah 1445 Hijriah merupakan hari kedua para jemaah haji berada di Mina dan bersiap melakukan lontar jamrah ula, wusta, dan akobah. Petugas penyelenggara ibadah haji PPIH menetapkan waktu lontar jamrah jemaah haji Indonesia pada pukul 5 pagi hingga pukul 12 malam waktu Arab Saudi. Di antara waktu tersebut, jemaah bisa menyesuaikan waktu lontar jamrah pada saat sore atau malam hari dengan mempertimbangkan kondisi cuaca tidak panas atau lebih sejuk. Hal ini guna meminimalisasi potensi risiko di tengah kepadatan jemaah di area lontar jamrah untuk keselamatan jemaah. Jemaah diimbau agar selalu berada dalam rombongan regu atau kloternya ketika berangkat dari tenda Mina ke Jamarat dan saat kembali. Saat jemaah akan melakukan aktivitas lontar jamrah, pastikan membawa bekal minuman untuk menjaga hidrasi tubuh, serta membawa identitas diri dan identitas rombongan yang mudah dikenali oleh rekannya. Selama di Mina, jemaah diminta fokus beribadah dengan memperbanyak zikir. Mina termasuk tempat mustajab, maka jemaah diharap memaksimalkan untuk melangitkan doa-doa dan harapan terbaik. Tim Liputan melaporkan. Jalur menuju Jamarat dalam prosesi lempar jamrah begitu padat dari berbagai titik. Para jemaah berdesak-desakan untuk menuju Jamarat dan berikut laporan Ramaditya Domas dari Mina, Arab Saudi. Beginilah padanya jalur menuju Jamarat melempar jumroh di jumroh Aqobah, Wusta, dan Ula. Memang ini jalur pertemuan dari arah Makkah atau dari arah Masjidil Haram menuju ke Mina, yang kerap kali di sini memang terjadi kasus atau insiden hilangnya para jemaah dalam rombongan, dan maka itu memang dari pemerintah juga menegaskan ketika para jemaah ini memang tidak mampu, lansia ataupun sedang sakit, tidak diharuskan untuk melakukan lempar jumroh dan bisa melakukan jumroh badal yang bisa digantikan oleh para petugas siaga dari Kementerian Agama dan juga pemerintah Indonesia. Seperti ini kondisinya. Yang di belakang saya ini adalah prosesi lontar jumroh Aqobah atau jumroh kubro yang dilakukan setelah mereka melakukan jumroh atau lempar jumroh Ula dan Wusta, di mana memang ada total
total 21 batu yang dilontarkan di setiap jumrohnya, di mana untuk jumroh kubro juga 7 batu dilontarkan guna mengusir dan merajam setan mengikuti jejak daripada Nabi Ibrahim alaihissalam setelah melempar jumroh di setiap baik itu di jumroh ula, wusto dan juga akobah atau kubro. Mereka diharuskan untuk berdoa, dianjurkan untuk berdoa, meminta apapun yang diinginkan, hajatnya, permintaannya, apa yang diharapkan, semua permintaan insya Allah akan dikabulkan karena ini merupakan salah satu titik mustajab yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa mendengarkan semua permintaan daripada hambanya yang tengah melaksanakan ibadah haji, tengah dipanggil oleh Allah ke tanah suci, ke Baitullah, agar mereka bisa berdoa di titik-titik mustajab termasuk di sini, di tempat lempar jumroh di Jamarot, yang mana memang doa dipanjatkan setelah melemparkan jumroh baik itu ula, wusto dan kubro. Dan tentu ini dilakukan oleh semua jemaah dan harapannya adalah setelah melaksanakan ibadah haji mereka pulang melaksanakan tawaf wada, tawaf perpisahan di Masjidil Haram, lalu pulang menyandang predikat sebagai haji yang mabrur dan mabruro. Ramad Garumas melaporkan dari Mina, Arab Saudi. Di tengah suhu ekstrim yang mencapai 46 derajat Celcius pada hari Senin, kawasan Makkah, Arab Saudi diguyur hujan. Jemaah yang tengah melaksanakan mabit dan lontar jamrah langsung merayakannya dengan sukacita. Wilayah kota Mekah Al-Mukarramah, tepatnya di Mina, diguyur hujan setelah sebelumnya sempat muncul peringatan cuaca panas ekstrim yang akan berlangsung pada Senin siang waktu Arab Saudi. Para jemaah yang tengah berada di Mina untuk melaksanakan lempar jamrah langsung merayakannya dengan sukacita. Banyak jemaah yang langsung melangitkan doa dan bersyukur. Tak sedikit pula yang membasahkan diri dengan air hujan. Hujan berlangsung selama 30 menit dengan intensitas rendah. Kendati demikian, hujan membuat suhu luar ruangan yang sebelumnya menyentuh angka 46 derajat Celcius menjadi lebih sejuk. Tim Liputan melaporkan. Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI Muhaimin Iskandar mengaku menerima banyak laporan dari jemaah soal tenda di Mina, Arab Saudi yang kelebihan kapasitas. Hal itu disampaikan Muhaimin saat berada di Mina, Arab Saudi. Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI Muhaimin Iskandar mengaku mendapat laporan soal fasilitas tenda jemaah Indonesia. Salah satunya yang dilaporkan terkait pendingin ruangan yang tak berfungsi. Selain itu banyak jemaah yang juga mengeluh soal tenda yang kelebihan muatan. Muhaimin pun meminta agar fasilitas jemaah haji segera dievaluasi. Semua catatan dan temuan akan kita bahas khusus melalui panitia khusus, Pansus. Di mana Pansus itu akan menelisik semua fenomena manajemen yang mengalami kesalahan dan kekurangan untuk perbaikan haji yang akan datang. Beralih ke informasi lain, pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memberikan izin tahanan kasus korupsi untuk bertemu dengan keluarga di momen Hari Raya Idul Adha. Waktu silaturahmi antara keluarga dengan tahanan dibatasi selama 2 jam. Sejumlah keluarga tersangka kasus korupsi mendatangi rumah tahanan kelas 1 Jakarta Timur cabang rutan KPK di Jalan Kuningan, Persada, Jakarta Selatan pada Senin pagi. Kedatangan mereka untuk membesuk anggota keluarga yang saat ini sedang mendekam di dalam rutan KPK. Sebelum bertemu dengan para tahanan di momen Idul Adha, anggota keluarga melewati sejumlah prosedur. Saat bertemu tahanan, pihak keluarga tidak diperkenankan membawa alat komunikasi atau alat elektronik lain. Pertemuan dilakukan di ruangan khusus dengan tahanan hanya menerima maksimal 3 pengunjung. KPK memperlakukan pengaturan ketat sejak kasus pungutan liar di rutan KPK terbongkar. KPK membatasi jam besuk selama 2 jam saja yang dimulai pukul 10 pagi hingga pukul 12 siang. Presiden Joko Widodo meninjau progres pembangunan penangkal rob di Tambak Kelorok, Semarang, Jawa Tengah. Proyek ini ditargetkan rampung pada bulan Agustus 2024 mendatang. Tanggul penangkal rob Tambak Kelorok dibangun sepanjang 3,6 km dan menelan biaya 386 miliar rupiah. Presiden Jokowi menyatakan tanggul ini mampu menahan rob selama 30 tahun ke depan. Proyek tanggul penangkal rob Tambak Kelorok menjadi pilot proyek untuk penanganan kawasan banjirop di daerah lain. Presiden menyebut jika efektivitas tanggul Tambak Kelorok berdampak baik bagi kampung nelayan dan banjirop, maka akan dibangun di kawasan lain.
adalah proyek pengendalian rop dan penataan kawasan kampung nelayan di Tambak Lorok yang panjangnya untuk apa ini tanggul ropnya ini 3,6 kilo, sepanjang 3,6 kilo untuk pengendalian rop yang ada di Tambak Lorok dan juga penataan kampung nelayan. Saya kira dalam jangka 30 tahun minimal itu bisa menahan rop yang terjadi. Seorang bocah menangis histeris usai mengetahui ayahnya yang bekerja sebagai petugas keamanan di Surabaya, Jawa Timur, tewas bersimbah darah di pos jaga. Selengkapnya usai jeda, tetaplah di Fokus Pagi. Anda kembali di Fokus Pagi bersama saya Janet Lee dan saya Nurul Cinta. Kita lanjutkan informasi pagi hari ini. Seorang petugas keamanan di Surabaya, Jawa Timur ditemukan tewas bersimbah darah di pos penjagaan tempatnya bekerja. Belum diketahui penyebab kematian korban karena polisi masih melakukan penyelidikan. Petugas mengevakuasi jasad seorang petugas keamanan yang ditemukan tewas di pos penjagaan di Jalan Lampis Aji, Kecamatan Suko, Kilo, Surabaya, Jawa Timur. Saat ditemukan pada Senin pagi oleh rekan kerjanya, pria berusia 42 tahun itu telah tewas bersimbah darah di lantai pos tempatnya bekerja. Diduga pria asal Krian Sidoarjo ini tewas pada Senin dini hari. Sementara itu, polisi belum dapat memastikan penyebab kematian korban karena masih menunggu hasil visum tim dokter forensik. Nggak tahu ya, nanti masih dalam proses penyelidikan ya. Matinya karena apa, nanti biar nanti yang menentukan dokter rumah sakit dari di forensik nanti yang. Di informasi lain, pemirsa, sebuah mobil pickup mengalami kecelakaan di ruas tol dalam kota Cawang, Jakarta Timur pada Selasa dini hari. Akibat kecelakaan, pengemudi terluka dan dibawa ke Rumah Sakit Polri Jakarta guna mendapat pertolongan medis. Sebuah mobil pick-up mengalami kecelakaan tunggal di ruas tol dalam kota Cawang, Jakarta Timur, Selasa dini hari. Petugas jasa marga yang berada di lokasi mengatur lalu lintas untuk mengurai kemacetan kendaraan dari arah Pancoran menuju Cawang. Diduga kecelakaan terjadi akibat pengemudi mengantuk dan memaksakan untuk berkendara. Kerasnya benturan mengakibatkan kendaraannya rusak. Korban dibawa ke Rumah Sakit Polri untuk menjalani perawatan medis. Ya, kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Di musim liburan saat momen Idul Adha, sejumlah objek wisata di tanah air ini dipenuhi oleh wisatawan. Ya, salah satunya objek wisata Malioboro di kota Yogyakarta. Malioboro kembali diserbu wisatawan dari berbagai daerah. Inilah suasana Malioboro, daerah istimewa Yogyakarta saat liburan hari Senin. Kepadatan arus lalu lintas terjadi di sepanjang jalan Malioboro saat momen libur panjang. Kepadatan juga terjadi di sepanjang jalur pedestrian karena ramai wisatawan. Bagi pelancong dari luar kota, Malioboro selalu menjadi destinasi favorit saat momen libur tiba. Beragam kuliner dan oleh-oleh serta suasananya yang nyaman menjadi daya tarik tersendiri. Karena tempatnya enak, nyaman gitu. Baru pertama kali atau gimana ini? Udah sering sih sebelumnya. Iya. Biasanya yang paling dicari apa kalau ke Malioboro? Ininya sih gudeg ya, iya gudegnya. Selain itu apa aja yang dinikmati di Malioboro ini? Suka sama suasana malamnya sih. Masa libur akhir pekan sekaligus libur Idul Adha juga dimanfaatkan warga berlibur bersama keluarga ke Pantai Pangandaran, Jawa Barat. Wisatawan santai menikmati suasana pantai dan bermain ombak kecil di laut. Selain bermain air, wisatawan juga bisa menikmati fasilitas lain yang tersedia di pantai. Kang, dari mana? Dari Bandung. Dari Bandung. Datang ke Pangandaran ini dalam rangka apa nih, Kang? Liburan aja. Liburan. Sama siapa aja? Sama keluarga. Sama keluarga. Iya. Sambil main sama anak juga ya? Iya. Kenapa nih milih liburan ke pantai Pangandaran? Soalnya di Bandung nggak ada laut. Nggak ada laut.
Wisatawan juga memenuhi sejumlah hotel di kawasan ini. Hunian hotel bahkan naik hingga mencapai 90%. Tim Liputan melaporkan. Ya, di informasi selanjutnya ada liputan dari Janet. Iya, ini tentang benar destinasi wisata di Dusun Bambu Lembang, Bandung Barat yang menawarkan indahnya air terjun buatan terbesar di Jawa Barat ya, Jen? Iya, karena saya dan pengunjung nih bisa menjajal ragam aktivitas yang memacu adrenalin. Dan berikut liputannya di Jalan-Jalan Seru. 1, 2, 3. Di kaki Gunung Burangrai, tempat wisata Dusun Bambu tak hanya memanjakan pengunjung dengan keindahan alamnya, tapi banyak aktivitas menarik yang bisa dinikmati. Pet of Water, air terjun buatan terbesar di Jawa Barat ini berhasil membuat pengunjung terkesima. Dengan panjang mencapai 50 meter dan tinggi 20 meter, panorama air terjun jadi spot foto menarik bagi pengunjung. Pastinya saya juga nggak mau ketinggalan dong. Wah, pemirsa, walaupun air terjun ini buatan, tapi pengalaman dan suasananya mirip banget sama yang asli. Makanya banyak pengunjung sengaja datang ke sini buat sekedar foto-foto kayak saya, atau duduk-duduk menikmati keindahan air terjun buatan yang terbesar di Jawa Barat ini. Tadi udah foto-foto di waterfall di sini, terus kita foto-foto di atas di restoran juga bagus-bagus, bagus-bagus, view-nya bagus, udaranya dingin sejuk. Kalau mau uji adrenalin, bisa coba water coaster, wahana seluncuran air yang menantang karena treknya lumayan panjang nih, sampai 400 meter. Dan ini nih wahana yang paling baru di sini, yaitu water coaster. Katanya mirip-mirip sama roller coaster, tapi bedanya ini seluncuran pakai ban gitu dan bakalan basah dikit sih. Nah, jadi kita udah dikasih jas hujan supaya kita nggak terlalu basah-basah banget. Let's go, kita pakai dulu ya. Selain wahana air, ada juga permainan menantang lainnya. Kalau ini cocok banget nih buat yang suka balapan. Ada go-kart listrik. Wow, seru juga loh pemirsa. Walaupun treknya nggak gitu panjang, tapi menantang juga karena ada yang naik, ada yang turun, dan tetap aman. Karena kecepatan medium, jadi bisa dikendalikan. Seru. Atau main perosotan pelangi Rainbow Slide, wahana yang bisa untuk segala usia. Bisa dinaikin sama segala usia, cuman buat anak-anak di bawah 5 tahun harus didampingi. Dan bedanya perosotan pelangi ini sama perosotan yang di tempat lain. Di sini tuh nggak cuma lurus doang, tapi dia kayak bumerang, jadi bisa mundur, habis itu maju. Kayaknya seru ya. 1, 2, 3. Mantap. Masih di kawasan Dusun Bambu, tersedia pula restoran yang menyediakan menu santapan ala Bali seperti gulai itik, nasi bebek betutu, dan sate lilit. Asik banget kan, makan sambil ditemani dengan pemandangan sawah dan kota Bandung dari ketinggian. Jalan-jalan seru kali ini benar-benar puas banget. Tadi semua wahana udah saya cobain. Makan siangnya pun enak karena cuacanya adem, gak gitu panas, dan ditemani sama pemandangan yang juga indah. Segini dulu jalan-jalan seru kali ini. Saya Janet Lee dan Dovianda. Sampai jumpa. Iya, seru banget ya Jen cobain semua permainannya. Iya, jadi buat pemirsa nih yang mau cari alternatif tempat wisata bisa banget mampir ke Dusun Lembang. Iya, betul sekali. Dan laporan tadi menutup kebersamaan kita dalam Fokus Pagi hari ini. Usai Fokus Pagi jangan lewatkan untuk menyaksikan program Magic 5. Ya, mewakili tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Janet Lee. Dan saya Nurul Cinta pamit undur diri. Selamat pagi.
Dan sampai jumpa.